Ada satu isu yang pernah hangat diperbincangkan. Isu ini memicu banyak sekali perdebatan di mana-mana. Seperti kita kembali ke masa 2019 dan Indonesia dibagi menjadi dua kubu. Lalu, apakah isu tersebut? Ini dia, child free. Fenomena child free atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899, angka kelahiran turun hingga di bawah 800 Hal ini berangkat dari komentar seorang YouTuber yang menyuarakan dengan lantang child free sebagai pilihan hidupnya. Oke, jadi di sini gue bakal membahas tentang child free. Mungkin lo semua udah pada tahu tentang istilah ini, karena sebelum-sebelumnya menjadi perbincangan ramai oleh masyarakat banyak gitu. Dan bagi lo yang belum tahu, child free ini adalah keputusan dari sepasang suami istri yang memilih untuk tidak ingin memiliki anak. Jadi mereka ingin hidup berdua aja. Oke, kenapa sih isu ini pengen gue angkat lagi? Soalnya tuh gue ngeliat kayak harga bahan pokok tuh pasti naik setiap tahunnya. Dan juga pengeluaran yang kita keluarkan juga bakal meningkat gitu setiap tahunnya. Dan kalian pernah dengar gak sih kalau misalkan kita nih generasi muda akan susah buat beli rumah karena harga-harga tanah yang mulai naik dan juga gak cukup hanya dengan UMR gitu. Nah, gue jadi berpikir, apakah hal-hal itu yang membuat orang-orang ini memilih untuk child free? Dan apakah salah memilih child free? Oke, balik lagi ke masa sebelumnya. Child free ini sempat ramai diperbincangkan karena ada seorang influencer bernama Gita Saf yang berstatement bahwa ibu-ibu yang tidak melahirkan anak itu memiliki paras lebih muda. Apakah iya? Nah, hal ini menjadi perbincangan yang ramai oleh warganet dan juga karena hal ini bersinggungan dengan norma agama. Jadi banyak komenan-komenan negatif yang mengarah ke dirinya. Namun, di balik itu semua, menurut data dari World Bank Trend, angka kelahiran di Indonesia itu mengalami penurunan. Bahkan pada 2009, angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia itu menyentuh angka 17,75. Nah, data ini tuh didukung oleh hasil sensus penduduk oleh BPS, Badan Pusat Statistik di Indonesia, yang menyatakan bahwa memang angka kelahiran di Indonesia itu menurun. Bahkan dari BPS sendiri, laju pertumbuhan di tahun 2010 hingga 2020, Indonesia mencapai angka 1,25%. Dan hal ini menurun dari periode sebelumnya yaitu 2000 sampai 2010, yang dimana pada saat itu angkanya sekitar 1,49%. Dan bisa dilihat bahwa penurunannya itu sampai 0,24%. Nah, dari data tersebut sudah jelas bahwa Indonesia mengalami penurunan di angka kelahiran. Hal ini diperkuat dengan fenomena child free, di mana beberapa orang memilih untuk tidak melahirkan anak karena merasa tidak tega untuk melahirkan anak di dunia yang kejam ini. Namun dalam video ini, salah satu faktor yang digarisbawahi yaitu terkait masalah psikologis. Dan bagaimana kondisi psikologi seseorang dapat mempengaruhi orang itu memilih child free. Di sini gue bakal berkonsultasi dengan Ibu Lisa Puspasari, Magister Psikologi di bidang pengasuhan anak dan juga hubungan keluarga. Jelas nggak ya? Dengar Ibu? Bener. Jadi saya ngambil topiknya tuh child free. Nah jadi saya ngehubunginnya Ibu sebagai psikologi. Tapi sebelumnya Ibu pernah nanganin orang yang konsul nggak tentang child free gitu? Ada sih. Oh, ada. Ada, tapi nggak banyak. Teman juga bahkan ada yang menerapkan sistem child free. Dia mau menikah, tapi kalau untuk anak ya nggak bisa. Oh, nggak sanggup gitu ya. Ada faktor detailnya nggak sih dari si orang tuh sampai memutuskan untuk child free gitu? Jadi kalau untuk faktor-faktornya banyak, ekonomi misalnya, gitu kan, karena merasa tidak mampu secara ekonomi, ya kan. Sekarang biaya pendidikan, biaya pengurusan anak itu berat dan banyak gitu. Terus kemudian yang kedua, faktor yang berkaitan dengan internal, jadi kaitan trauma masa lalu dengan orang tua atau dulu dia diabaikan, sampai tumbuh tanpa kedua orang tua yang menerima beberapa tindakan yang menyebabkan orang itu tuh merasa sakit lah, baik mental maupun emosional maupun verbal kayak gitu ya, Farel ya. Kalau eksternal ya mungkin tekanan keluarga ya, tekanan keluarga yang nggak boleh gitu.
dia nggak usah punya anak gitu kan, repotin. Nah, Ya sih, berarti si orang yang memutuskan buat child free ini nggak bisa diremehin gitu ya, karena ya mereka ada sebab dari masa lalunya yang membuat sampai sedalam itu, sesakit itu gitu ya, sehingga memutuskan child free gitu. Terus kalau misalkan dari psikologi sendiri tuh ada terapinya gitu nggak, atau konseling psikologis kayak misalkan karena yang tadi tuh si dia memutuskan buat child free, cuma karena ada dorongan keluarga yang gimana tuh, jadi mereka tuh ngerasa aduh gimana ya gitu. Ada ininya nggak sih terapi konselingnya? Ya, biasanya gini Farel, kalau terapinya itu kan kita nggak ada yang terapi bagaimana selfie gitu ya kan, supaya gimana kan itu adalah hak setiap orang. Tapi terapi yang biasanya kita lakukan itu adalah terapi yang berkaitan untuk memperbaiki masalah inner child. Jadi mungkin apa yang terjadi di masa lalu ya itu akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada saat ini dan keputusan yang dia ambil saat ini. Sehingga psikolog itu membantu untuk beberapa individu untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan trauma masa lalunya itu. Jadi diharapkan ketika dia sudah beres dengan trauma di masa lalu itu, dia akan menemukan sebuah insight baru, ya, insight yang membuat seseorang ini bisa berdamai dengan masa lalunya gitu. Kalau dia sudah berdamai, sudah merasakan bahwa oh iya ya ternyata kalau punya anak itu dalam sebuah pernikahan itu juga penting gitu kan untuk masa depan kita bisa tujuannya. Terus kemudian kalau yang berkaitan dengan saat ini ya, kita membantu pasien itu biasanya untuk menjalani terapi keluarga ya, couple terapi ya, terapi pasangan lah ya. Terapi pasangan. Yang kita bantu untuk membereskan permasalahan yang mendasari akarnya ini gitu. Oh berarti emang ada faktor di dalam dirinya itu yang ya lambat laut bisa berubah gitu di keputusan si pasangannya gitu. Juga dalam kasus yang pernah ibu alami sebelumnya, ada perbedaan ini nggak sih kepuasan hidup di orang yang memutuskan buat nggak punya anak sama yang punya anak? Kalau kepuasan hidup dari sisi apa ya, terkadang orang itu kan kebahagiaan satu dan orang lain itu kan berbeda-beda. Ada yang bahagia kalau tingkat ekonominya mapan misalnya, ada yang juga bahagia itu dengan ya udah yang penting sederhana aja tapi bisa sama-sama keluarga gitu. Tapi beberapa pasangan ya yang menganut selfie ini ada semacam kayak kemiripan gitu ya. Kemiripannya itu adalah kayak rasa ada hampa gitu loh. Suatu ketika mereka mencari kebahagiaan dengan mereka jalan traveling, dengan mereka itu coba untuk berbuat apa yang baik pada sesama lah, mungkin dia berupaya untuk apa ya upgrade apa self improvement lah ya, dia kuliah, dia bekerja di tempat yang keren kayak gitu. Tapi ada satu hal gitu yang mereka nggak dapat, kayak bener-bener ya ada sisi satu yang kosong gitu loh. Ada yang kosong. Jadi beberapa sih mengalami hal itu. Jadi, mereka tuh tetap kayak bahasanya gimana ya, kelekatan bonding antara suami dan istri ini berbeda ketika mereka tuh punya anak. Kalau dari ibu sendiri, kalau saran buat anak muda deh kayak memilih child free itu boleh nggak sih gitu sampai jangka panjang gitu? Kalau saya sih kembali lagi ya Farel ya, apalagi kita sebisa mungkin kalau memang mau menikah perbaiki aja dulu mental kita gitu. Persiapan mental kita tuh disiapin dulu, mental kita, finansial gitu loh. Jadi yang menjadi permasalahan itu kan ada yang juga pernikahan terlalu muda karena ikutan tren dan umur 20 tahun mereka udah memutuskan menikah, padahal secara mental emosionalnya belum matang kayak gitu. Kemudian menemukan pasangan yang tepat untuk sama-sama berkomitmen itu juga perlu gitu ya kan. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru gitu. Saya rasa tuh child free itu tidak sesimpel itu sih Farel. Child free ini itu adalah sebuah keputusan yang menurut saya itu penuh dengan pertimbangan loh ya. Jadi saya rasa orang-orang yang memutuskan untuk child free itu saya rasa tuh memang mereka tuh pintar dan sudah memutuskan gitu ya kan. Plus minusnya pasti sudah menimbang. Tapi yang menjadi kendala di sini itu adalah alasannya sebetulnya karena itu yang akan berat ya kan. Jadi ini menurut saya keputusan child free ini tidak hanya kemungkinan tidak hanya emosi sesaat sih, tapi pertimbangannya itu ya tadi dengan trauma masa lalu, dengan adanya hubungan yang kurang bagus gitu kan,
tapi bisa jadi itu berubah gitu ya, bisa jadi itu berubah setelah memang apa ya, kedewasaannya itu sudah muncul gitu loh. Bisa berubah tapi bukan kok emosi sesaat aja, saya nggak bisa mengatakan itu ya, karena beberapa kasus yang saya tangani itu ternyata memang permasalahan berat yang mendasar. Serius ya. Nah, itu dia fenomena child free dari sudut pandang psikologi. Pertanyaan selanjutnya, apakah salah memilih child free? Sebenarnya ini merupakan masalah yang kompleks. Alasan seseorang untuk memilih child free nggak bisa kita pandang sebelah mata. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Entah itu ekonomi, kesiapan mental, adanya trauma, atau bahkan ada pertimbangan lainnya. Lalu, emangnya salah memilih child free? Kayaknya enggak deh. Banyak kok kasus seorang ibu yang menelantarkan anaknya, membuang anaknya, membunuh, menyiksa. Bukankah child free lebih baik dari itu semua? Kalau bicara tentang nggak siap, bukankah lebih baik nggak usah nekat? Anak bukan hanya titipan, tapi juga harus diurus, disayang, dididik, dibesarkan, bahkan dibiayai. Sehingga mereka bisa membiayai dirinya sendiri. Bagi yang memilih child free, apakah salah memilih child free? Tentu tidak. Selama kalian tidak mempengaruhi orang lain untuk memilih apa yang kalian pilih. Dan bagi yang tidak memilih child free, bukankah lebih baik untuk menghargai keputusan orang lain? Kalau pendapat kalian, bagaimana? Dan sampai di sini aja pembahasan mengenai child free dari gua. Terima kasih. Fenomena child free atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan Untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada 1899, angka kelahiran turun hingga di bawah 800 Hal ini ribu. berangkat dari komentar seorang YouTuber yang menyuarakan dengan lantang child free sebagai pilihan hidupnya.